Di sebuah kota kecil yang terlalu ramai, tinggal dua remaja SMA, Arum dan Raka. Mereka duduk di bangku kelas 11. Arum adalah gadis yang dikenal baik, pendiam, dan cerdas. Sementara Raka, cowok populer, tampan, dan dikenal banyak bermain dengan hati perempuan. Perkenalan mereka terjadi secara kebetulan di perpustakaan sekolah. Raka awalnya hanya ingin menggoda Arum karena taruhan dengan teman-temannya. Tapi perlahan, ia mulai tertarik sungguhan. Arum yang polos pun luluh. Mereka mulai dekat, saling tukar pesan setiap malam, pulang sekolah bersama, dan menjalin hubungan diam-diam. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin intens. Ketika orang tua Arum sering bepergian, rumahnya menjadi tempat pertemuan mereka. Dan disitulah awal kehancuran dimulai. Mereka mulai terjebak dengan hubungan terlarang. Arum hamil. Ketika usia kandungan masuk 4 bulan, perut Arum mulai membesar. Ia mulai absen dari sekolah dan mengurung diri. Orang tuanya curiga, tapi Arum tak berani bicara. Raka panik. Ia tidak mau tanggung jawab. Ia takut dikeluarkan dari sekolah, takut masa depannya hancur. Ia mendesak Arum untuk menggugurkan kandungan, tapi Arum menolak. "Kita yang buat, kita harus tanggung," ucap Arum dengan mata berkaca-kaca. Tapi Raka justru pergi dan memutus semua komunikasi. Arum melahirkan sendirian di sebuah dukun bayi di pinggiran kota. Bayi perempuan itu lahir dalam kondisi sehat. Tangisnya keras, seolah tahu dunia ini takkan ramah padanya. Dengan hati hancur dan tubuh lemah, Arum membungkus bayinya dengan kain tipis. Ia memasukkannya ke dalam sebuah kardus bekas mie instan, lalu menuliskan satu kalimat atas kertas kecil. "Tolong jaga anak ini. Namanya Maryam. Aku tak sanggup." Tengah malam, dengan tubuh gemetar dan mata bengkak karena menangis, Arum berjalan sendirian menuju sebuah panti asuhan yang pernah ia dengar di desa seberang. Di depan gerbangnya yang berkarat, ia meletakkan kardus itu dengan perlahan. Ia mencium kening bayinya untuk terakhir kalinya, lalu berlari pergi, menghilang dalam gelap, menahan jeritan hati yang pecah. Esok paginya, pengurus panti menemukan kardus itu. Di dalamnya, bayi mungil dengan mata besar menatap langit, menangis kelaparan. Mereka menamainya Maryam karena tulisan di kertas kecil itu. Maryam pun tumbuh di panti tersebut, anak tanpa asal usul, buah dari cinta yang salah dan kehidupan yang ditinggalkan sejak ia menarik napas pertama. Tak ada yang tahu siapa ibu dan ayahnya, tapi takdir telah mencatat bahwa hidup Maryam tidak akan berjalan biasa, karena luka kelahirannya akan membekas sepanjang hidup, dan bahkan setelah kematian. Setelah membuang bayinya, Arum tak pernah lagi menjadi gadis yang sama. Ia kembali ke rumah seperti orang linglung, matanya kosong, tubuhnya kurus, dan malam-malamnya dipenuhi isak tangis. Setiap mendengar suara bayi menangis, ia menutup telinga dan menggigil ketakutan. Orang tuanya yang konservatif dan keras, ketika tahu kenyataan yang disembunyikan Arum, langsung mengirimnya keluar kota, ke rumah bibinya, agar aib keluarga tak tersebar. Di sana, Arum berhenti sekolah. Ia hidup mengurung diri, menulis puisi dan menangisi kesalahannya setiap malam. Namun, dosa tak pernah lenyap meski ditutupi. Di tahun keempat, Arum mulai sering bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang anak perempuan kecil berdiri jauh di ujung lorong rumah, memanggilnya pelan-pelan. "Ibu, kenapa buang aku?" Mimpi itu datang berulang kali, dan semakin lama semakin jelas. Anak itu mengenakan kain putih lusuh, tubuhnya basah kuyup, dan matanya penuh luka. Suatu malam, Arum terbangun dengan jeritan. Di ujung tempat tidurnya, ia melihat anak kecil yang sama.
duduk sambil memegang kertas bertuliskan, "Tolong jaga anak ini." Arum jatuh sakit. Dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan mental dan depresi berat. Tapi ia tahu, ini bukan sekedar penyakit jiwa. Ini adalah bayang-bayang dosa yang datang menagih. Sementara itu Raka menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa. Ia lulus, kuliah di kota besar, bahkan membuka usaha sendiri dengan bantuan orang tuanya yang kaya. Namun, keberuntungannya mulai berubah pelan-pelan. Usahanya bangkrut dalam waktu cepat. Rekan bisnisnya mengkhianatinya. Ia tertimpa kecelakaan ringan, lalu berulang jadi berat. Tapi yang paling mengganggu adalah satu hal, bayi dalam mimpinya. Setiap malam, ia bermimpi bayi menangis kencang di dalam kardus. Kadang kardus itu terbuka, menampilkan wajah bayi dengan mata hitam menatapnya kosong. Kadang bayi itu berdiri, mengenakan kain kafan. "Papa, kenapa buang aku?" Raka mulai sering kehilangan kendali. Ia marah tanpa sebab, memecahkan kaca, mengigau dalam tidur. Hingga suatu malam, ia ditemukan oleh tetangga dalam keadaan ketakutan di kamar kosnya. Di dinding kamar itu tertulis dengan darah, "Maryam tak dilahirkan untuk dibuang." Takdir mempermainkan keduanya dengan pelan, tapi pasti. Arum akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tak sadarkan diri di rumah sakit jiwa. Raka menghilang tanpa jejak. Terakhir terlihat berjalan menuju desa tempat panti asuhan berdiri. Ketika Maryam berusia 7 tahun, sepasang suami istri paruh baya datang ke panti. Mereka mengaku ingin mengangkat seorang anak sebagai penerus karena tidak memiliki keturunan. Mereka tampak sopan dan berpendidikan. Maryam dipilih. Dengan pelukan pura-pura hangat, mereka membawa Maryam ke kota. Awalnya, Maryam merasa beruntung. Rumah mereka besar dan mewah. Tapi, kebahagiaan itu hanya bertahan sehari. Esoknya, Maryam sudah diperintahkan untuk membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, dan menyapu halaman. Ia tak diberi kamar, hanya tidur di bawah tangga. Mereka tidak pernah memanggilnya anak, hanya kamu atau hei. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan. Seringkali Maryam dipukul dengan gagang sapu atau disiram air dingin. Saat lapar, ia hanya diberi sisa makanan basi atau bahkan tidak diberi makan sama sekali. Hinaan sudah menjadi makanan sehari-hari. "Anak pungut, nggak tahu terima kasih," begitu kata sang ibu angkat. Hari berganti tahun, Maryam tumbuh menjadi gadis remaja yang pucat, kurus, dan selalu murung. Ketika usianya mencapai 15 tahun, ia mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ia juga sering dikurung berhari-hari di gudang tanpa makan, hanya dengan ember untuk buang air kecil. Sampai suatu malam, pasangan suami istri itu melakukan ritual di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Maryam diseret dalam keadaan lemas. Tangan dan kakinya diikat. Tubuhnya dilumuri darah ayam hitam. Ia menangis memohon ampun. Tapi mereka tidak peduli. Mereka membacakan mantra, menancapkan paku emas ke ubun-ubunnya, dan akhirnya membunuh Maryam sebagai tumbal pesugihan demi kekayaan dan umur panjang. Jenazah Maryam dikuburkan diam-diam di pekarangan belakang rumah mereka. Tapi kain kafannya tidak diikat dengan benar. Ruh Maryam tidak tenang. Beberapa hari setelah kematian Maryam, rumah itu mulai dihantui. Lampu sering mati sendiri. Cermin memantulkan sosok anak perempuan berwajah pucat dengan mata berdarah. Bau busuk menyelimuti rumah. Sang ibu angkat mulai ketakutan. Sang suami melihat sosok putih melompat-lompat di lorong setiap malam. Satu persatu teror itu memuncak. Suatu malam, sang suami ditemukan mati, tergantung dengan mulut menganga dan mata melotot. Lehernya penuh bekas jari kecil seperti dicekik.
Sang istri ditemukan keesokan harinya dalam keadaan setengah gila, menangis ketakutan sambil berteriak, "Maryam, maafkan ibu. Maryam, jangan ambil aku." Tapi Maryam tak memberi ampun. Sang istri akhirnya ditemukan mati di kamar mandi, tenggelam dalam bak air dengan tangan terikat oleh tali pocong yang basah. Sejak kematian misterius pasangan suami istri pemilik rumah itu, warga sekitar mulai resah. Banyak dari mereka mengaku melihat sosok pocong kecil melompat-lompat di sekitar halaman belakang rumah besar itu. Suara tangisan anak perempuan terdengar samar-samar di malam hari, kadang disertai jeritan minta tolong. Bahkan ada yang melihat pocong Maryam berdiri di balik jendela, menatap keluar dengan mata penuh dendam. Seorang warga tua, Pak Raji, akhirnya mengumpulkan keberanian dan melapor ke kepala desa. "Saya takut, Pak. Ini bukan cuma hantu biasa. Ini arwah yang marah. Rumah itu harus diperiksa. Siapa tahu ada jenazah tak layak kubur di sana." Setelah rapat darurat, pihak desa pun menghubungi kepolisian. Dalam waktu singkat, aparat bersama warga datang untuk melakukan penggeledahan. Rumah itu terasa lebih menyeramkan saat dimasuki. Bau busuk menyengat dari arah belakang. Ketika polisi menyisir rumah, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik lemari buku besar. Ternyata itu adalah jalan menuju ruang bawah tanah. Ruang itu dipenuhi benda-benda aneh, tengkorak hewan, kain kapan bekas, jimat-jimat, lilin hitam, dan sesajen kering. Di tengah ruangan ada altar batu dengan bercak darah menghitam. Jelaslah, rumah itu digunakan sebagai tempat praktek pesugihan. Namun, kejutan terbesar ditemukan di pekarangan belakang. Dengan bantuan anjing pelacak dan alat pendeteksi tanah, polisi menggali sebuah area mencurigakan. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan kerangka tubuh yang dibungkus kain kapan lusuh dengan paku emas di ubun-ubunnya. "Kita temukan jasad seorang anak perempuan," ujar salah satu petugas. "Ini bukan penguburan yang layak." Seketika, angin kencang berhembus dan dari dalam rumah terdengar suara tangisan menggelegar. Semua yang hadir merinding. Seorang warga perempuan pingsan saat melihat bayangan pocong kecil berdiri di dekat sumur tua, lalu menghilang perlahan dalam kabut. Pihak kepolisian akhirnya menyegel rumah itu. Jenazah Maryam dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan divisum. Hasilnya cocok dengan data dari panti asuhan. Dengan persetujuan pihak yayasan dan tokoh masyarakat, jenazah Maryam disucikan dan dimakamkan kembali dengan layak secara Islam. Pemandi jenazah mengaku bahwa wajah Maryam tampak damai meski tubuhnya tinggal tulang. Dan konon, saat Maryam dikuburkan kembali secara layak, banyak yang bersaksi melihat dua sosok samar berdiri jauh di ujung pemakaman. Sosok perempuan muda dengan gaun putih dan laki-laki berseragam SMA. Mereka menunduk menangis, tapi Maryam hanya berdiri diam, lalu perlahan menghilang saat adzan subuh berkumandang bersama embun pagi. Sejak hari itu, rumah angker tersebut dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Tapi warga percaya bahwa arwah Maryam kini telah tenang, karena ia akhirnya mendapat keadilan dan penguburan yang layak.